Oke, jadi baru saja Menteri Luar Negeri Malaysia melakukan kunjungan kehormatan kepada Bapak Presiden dan sebelumnya melakukan pertemuan bilateral dengan saya di Kementerian Luar Negeri. Ini sebenarnya merupakan kunjungan perkenalan karena beliau relatif baru menjadi Menteri Luar Negeri. Sebelumnya beliau adalah Menteri Pertahanan, kemudian menjadi Menteri Luar Negeri. Dan sebenarnya ini bukan pertemuan saya bertemu pertama kalinya dengan beliau, karena minggu yang lalu kita berada di Luang Prabang di Laos untuk ASEAN Retreat. Kemudian kita juga bersama-sama berada di Brussels dalam rangka pertemuan ASEAN EU Foreign Ministers Meeting dan juga hadir di dalam pertemuan tingkat menteri untuk membahas Indo-Pasifik yang dituan rumahi oleh Uni Eropa. Jadi sekali lagi kita sudah bertemu di beberapa pertemuan internasional atau kawasan sebelumnya, tetapi ini adalah kunjungan pertama beliau sebagai Menteri Luar Negeri Malaysia ke Indonesia. Nah, dengan Bapak Presiden prinsipnya melaporkan apa yang kita bahas berdua tadi pagi. Kita bahas isu bilateral itu ada 3 isu. Yang pertama menyangkut masalah perbatasan. Dengan satu komitmen kita akan coba selesaikan yang belum selesai baik untuk batas darat maupun batas laut untuk segera kita selesaikan, karena kedua pemimpin pada saat Juni tahun lalu sudah bersepakat untuk segera menyelesaikannya. Yang kedua yang menyangkut mengenai PMI pekerja migran Indonesia, terutama yang kami bahas adalah mengenai hak pendidikan, right to education bagi anak-anak para PMI tersebut. Selama ini sudah ada CLC yang ada di Sabah dan Sarawak. Yang kita mintakan adalah agar Learning Center, Community Learning Center ini CLC itu juga dapat diadakan di Semenanjung. Kemudian kita juga mengingatkan kembali bahwa kedua pemimpin sudah bersepakat untuk mengadakan special bilateral mechanism yang khusus membahas mengenai masalah pekerja migran. Jadi saya ingatkan perlu agar special bilateral mechanism ini segera berjalan. Itu 1, 2. Yang ketiga yang menyangkut masalah kerjasama ekonomi. Komitmen kami sangat kuat untuk terus memperkuat kerjasama ekonomi, karena teman-teman tahu bahwa hubungan perdagangan dan investasi kita dengan Malaysia cukup besar, salah satu di antara yang terbesar dari negara-negara ASEAN, dan kita juga membahas mengenai bagaimana mengoptimalisasi ekonomi yang ada di perbatasan. Selain 3 isu bilateral, kita juga bahas mengenai ASEAN. Kita bahas tahun depan Malaysia akan menjadi ketua ASEAN. Sekarang Laos dan sekarang Indonesia, Laos, Malaysia duduk dalam Troika yang membahas mengenai masalah Myanmar. Jadi waktu KTT di Jakarta disepakati ada mekanisme baru di dalam ASEAN dalam bentuk Troika untuk membahas mengenai bagaimana implementasi 5-point konsensus ini untuk isu Myanmar. Dan untuk isu internasional kita bahas kembali mengenai situasi di Gaza, di mana posisi Indonesia dan Malaysia juga sama posisinya mengenai Gaza. Jadi hal-hal inilah yang tadi kita laporkan kepada Bapak Presiden, dan kita juga memiliki kesamaan posisi pada saat bicara mengenai masalah kelapa sawit, kemudian EU Deforestation Regulation. Jadi waktu kita di UE kemarin, minggu yang lalu, kita bersama-sama menyuarakan mengenai masalah sawit dan juga masalah deforestation regulation yang berasal dari Uni Eropa plus Gaza yang memang posisi kita selalu sama dengan Malaysia. Jadi itulah teman-teman hasil pertemuan bilateral yang kami laporkan tadi kepada Bapak Presiden, dan tentunya dari pihak Bapak Presiden komitmen kita untuk terus memperkuat hubungan antara dua negara cukup kuat, sedemikian juga dengan Pak Perdana Menteri Malaysia, karena sebagai negara tetangga dekat tidak punya pilihan lain bagi kita untuk merajut
kerjasama yang lebih kuat. Terima kasih. Investasi Malaysia investasinya cukup besar di beberapa bidang, tetapi yang paling terakhir adalah pada saat Pak Anwar Ibrahim berkunjung ke Indonesia, itu ada 11 LOI, Letter of Intent, untuk kerjasama dalam membangun IKN. Nah, tadi waktu bilateral dengan saya juga sampaikan perlu segera 11 LOI ini dalam bentuk investasi itu diimplementasikan untuk IKN. Oke, terima kasih.